Pecinta audio dan SPL lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan tetap mereview di mixer ya, yaitu sekarang di tipe RMV12. Ini apa unitnya ya? Jadi di RMV series ini ada dua lagi, yaitu di RMV16 dan RMV24. Tapi ini saya sudahi di RMV12 karena untuk fiturnya juga sama, kemudian untuk fungsionalnya juga sama, tetapi yang berbeda hanyalah channel dan grouping phantom ya. Jadi bertambah channel dan bertambah untuk grouping phantomnya di 16 dan di RMV24. Oke, untuk kali ini kita akan review di RMV yang 12 dulu ya. Oke, yuk kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti biasa mendapatkan buku petunjuk, kemudian kartu garansi, kemudian ada kabel power. Ya, ini dia unitnya. Oke. Ya, kita review dulu di bagian belakang di RMV12 ya. Sama persis di RMV 10, 12, 16 dan 24 ya. Jadi perbedaannya adalah hanya di channel dan phantom ya untuk groupingnya. Jadi yang di RMV12 ini kita dapat 8 mono ya, SLR balan yang bisa di phantom. Kemudian kalau di RMV16 kita mendapatkan mono 12. Kemudian kalau di 24 RMV24 kita mendapatkan SLR balance 20. Jadi untuk input stereonya sama ya, dapat 2. Jadi terusan dari nomor seperti ini kita mendapatkan 8 channel mono, kemudian 2 channel stereo ya di 910 dan 1112. Kemudian ada monitor out, kemudian ini ada out untuk rekaman ya, bisa menggunakan Tascam atau PC ya. Kemudian ini input untuk tape, kita bisa atur di potensio sana ya yang disediakan. Kemudian di sini untuk layout outnya, di sini ada main out dengan SLR out ya. Kemudian ini juga ada out di jack. Nah, kemudian ada insert di outputnya, kita bisa mendapatkan graphic equalizer di sini atau lain sebagainya ya. Kemudian ada group out, kemudian ada return ya untuk penambahan aksesoris lagi. Kemudian ada untuk out ya di sini. Jadi di tipe RMV 10 sampai 24 itu mendapatkan AUX cuman 2 ini ya. Oke, kemudian ada efek foot switch. Ya, itulah input dan output di RMV series ya. Jadi kurang lebihnya sama, yang membedakan adalah channel dan grouping phantom. Oke. Ya, inilah tampilan di RMV12 ya. Jadi seperti yang di RMV10 ya. Suara yang didengarkan teman-teman ini dari output USB, saya rekam melalui PC ya. Jadi di USB ini fiturnya ada in, ada out. Kita bisa playback melalui komputer dan juga bisa merekam melalui komputer. Jadi untuk konfigurasinya atau settingnya silakan melihat di RMV10 ya. Jadi pengaturannya sama. Jadi untuk fungsinya dan untuk potensionya dan semuanya ini hampir sama ya dengan yang RMV 10. Berbeda cuman hanya di channel. Jadi yang di 12 ini ada SLR nya balan sampai 8, yang di RMV 10 hanya
sampai 6 ya. Kemudian untuk penambahannya yaitu di Phantom ya. Jadi yang kemarin di RMV 10 Phantomnya jadi 1 sampai 6 ya, cuma 1. Nah, ini ada 2 dibagi ya. Jadi yang Phantom 1 ini 1 sampai 4. Kemudian yang Phantom kedua ada 5 sampai 8. Jadi grup ya. Jadi grup untuk Phantomnya. Ya, bila kita review di potensionya ya, di equalizer-nya sama dengan di RMV 10 kemarin ya. Jadi untuk yang awal ini ya ada pad fungsinya untuk mengurangi suara dari inputan ya, seperti ini. C suara saya jadi pelan. Cik jadi 2 dicoba halo tes. Kemudian ada low cut ini kalau di buku petunjuknya ini dia roll off di 100 Hz ya. Jadi di 100 Hz kita sudah potong untuk frekuensi low-nya. Ya, kemudian di bawahnya ada gain. Nah, jadi sama seperti yang di RMV 10 dan RMV series ya. Jadi sama untuk pengaturan gainnya. Tinggal kita atur sesuai gain struktur ketika inputan sudah masuk ya. Kemudian di bawahnya ada 4 band equalizer ya. Jadi ada high, mid frekuensi dan low. Jadi ada 4 band di RMV series. Bila kita naikkan high bisa didengarkan ya teman-teman ya. Cik low tis 1 2. Jadi suara saya menjadi lebih jelas ya, lebih sesuai karakter saya ya. Kemudian untuk middle-nya kita coba juga. Jadi di frekuensi middle ini ya disediakan di 100 Hz sampai di 8 kHz ya. Kemudian kita coba di seumpama sekitar 1 kilo atau 1 kilo ya. 1 kilo kita boosting sampai kira-kira ini 3 dB lah. Cik. Nah, jadi lebih cempreng ya untuk suara saya. C. Nah, oke, begitu juga kita cutting di 1 kilo, kita tinggal turunin ya. C 1 2 dicoba halo cik. Oke. Ini pengaturan di mixer RMV ya. Jadi RMV series memiliki mid dan mid frekuensi. Kemudian di bawahnya ada low ya. Low bekerja pada 80 kHz. Dia sudah tebal ya untuk low-nya. C 1 2 dicoba halo C. Oke. Kemudian seperti biasa ya di RMV series. Jadi AUX-nya dari RMV 10 sampai di RMV 24 ada AUX-nya. AUX-nya yaitu 1 dan 2. Jadi ada 2 AUX di setiap RMV dari 10 sampai ke 24 ya. Kemudian di bawahnya juga ada efek ya. Efek. Ini ada efek per channel, kemudian ini master efek dari multi efek prosesor di sini ya. Kemudian ini adalah efek masternya. Efek masternya di sini ya. C. Nah, sudah keras ya teman-teman. C 1 2 dicoba halo tes. Kita bisa atur semua efek sesuai selera ya di sini. Di sini ada efek A dan efek B. Jadi ini sekarang saya di efek A ya. Jadi favorit saya ini di 7 ya. Jadi kayak kemarin ya, di 7 adalah vocal plate. Nah, beginilah suaranya. Cik low tes. Nah, jadi di RMV 10 sampai di RMV 24 ini ada pengaturan untuk pre-delay, decay dan variasi. Jadi seumpama seperti ini kan kebanyakan ya efeknya C, kita bisa atur sesuai selera atau sesuai di lapangan. Cik. Nah,
bisa kita persempit. Untuk decay-nya kita bisa perlebar untuk pre-delay-nya. Jadi sesuai selera dan sesuai kondisi ya saat teman-teman di event apa gitu ya. Di sini ada berbagai efek ya dari 1 sampai 16. Kemudian untuk save ya, untuk menyimpan efek. Nah, seumpama ini sudah sesuai karakter teman-teman atau sudah sesuai dengan kondisi di acara, cik tinggal kita save, yaitu dengan cara menekan tombol store ini ya sampai berkedip-kedip, sampai LED dari setiap adjusting efek ini berkedip juga atau nyala lah. Sekitar gini. Nah, jadi ada kedip-kedip di store, kemudian di adjusting ini semua nyala. Itu berarti sudah di save ya. Ya, itulah cara save dari efek di RMV ya. Jadi di RMV 10 sampai di RMV 24. Oke. Kemudian ada panpot. Jadi ya fungsinya seperti itu ya, untuk panning ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian di bawahnya ada mute, cik lah, untuk memudahkan kita memantikan setiap channel ya. Kemudian ini memudahkan lagi ada LED di setiap channel ya. Jadi biar kita tahu adanya sinyal dari setiap channel ya. Kemudian ini tombol grouping. Nah, di sini kita bisa mengirim sinyal ke grup ya. Jadi seperti ini. Kita tekan ya, kita tekan terus kita kirim ke grup. Jadi grup ke main mic. Nah, kita send to mic ya. Jadi kita send di LR lah seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol PFL ya. Jadi kayak solo ya, solo di pengaturnya di headphone ini ya. Jadi kita masukkan headphone di sini, jacknya, kemudian kita atur level pun. Nah, kemudian kita PFL. Jadi seperti ini untuk indikatornya ya. Jadi channel ini yang akan masuk ke headphone teman-teman. Oke, kemudian di bagian sini sudah ya, ini efek ya. Kemudian ini ada efek to aux. Jadi monitor kita bisa kasih efek juga di bagian pemain vokal atau pemain gitar. Nah, bisa kita taruh efeknya. Kita bisa pilih di efeknya, kemudian kita kirim ke aux 1 atau aux 2, tergantung dari kondisi di setiap event ya. Kemudian di bawahnya ada return, kemudian di bawahnya ada master aux ya. Jadi di sini juga bisa kita konfigurasi, bisa pre, bisa post. Jadi kalau pre kita atur sendiri-sendiri untuk volume dari aux tersebut. Bila kita post, jadi pengaturannya ikut battery ya. Jadi kalau baterainya mati, di aux juga mati. Kalau di pre, meskipun baterainya mati, aux tetap ada ya. Itulah untuk pengaturan di aux. Kemudian tollback ya. Tollback ini inputnya di sini. Jadi kita bisa koordinasi dengan kru kita. Jadi kurang apa di panggung, nah, kurang vokal atau kurang gitar, nah, kita bisa koordinasi melalui tollback ya. Jadi kita kirim ke aux 1 atau aux 2. Ya, inilah pengaturan di mixer RMV series ya. Jadi di RMV 10 sampai ke 24 sama ya untuk pengaturan di setiap fungsi-fungsinya. Jadi bedanya cuma di channel dan di phantom ya. Oke,
Ya, jadi itulah tadi fitur dan fungsi dari mixer RMV 12. Jadi cara tersebut sama halnya di RMV 16 dan di RMV 24. Berbedanya hanya di channel aja ya. Jadi di 16 kita mendapatkan 12 channel mono dan 2 stereo. Kemudian yang di RMV 24 kita mendapatkan 20 mono XLR balance, kemudian 2 stereo input ya. Itulah perbedaannya. Oke, bila teman-teman ingin mengetahui dan mencoba secara langsung, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Kemudian bila bertanya-tanya lebih dalam lagi, lebih intens lagi, silakan ke Mas Indra ya. Dan juga di kolom komentar juga bisa ya. Oke. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat ke pecinta audio dan SPL lover. Oke, salam SPL Audio Indonesia.